Oke, ini adalah ROG Strix ya. Besarnya segini. Ini kertas F4. Jadi bisa dibayangin ya, ini kertas F4 segini. Kemudian karena ini terlalu besar, ini laptop saya yang lama, ini beli 20 juta ya. Besarnya segini. Ini tipis sih, tipis, besar gitu ya. Tipis, besar. Dipakai juga enak banget, sampai sekarang dipakai masih enak banget. Nah, bentuknya seperti ini, besar banget. Dipakainya itu enak. Yang jadi masalah apa? Besar dan berat. Jadi makainya itu pas makai sih enak gitu, tapi pas pembawanya itu yang nggak kuat. Akhirnya beli lagi yang dari ThinkPad. Ini kecil ya, segini ya. Jadi besarnya beda jauh banget segini. Ini kertas F4 ya. Lebih kecil daripada kertas F4, bisa dibayangin kecilnya. Ini lebih kecil dari kertas F4. Lihat, sininya masih segini. Nah, ini masih sisa, ini F4. Ini 31. Kecil banget dan enteng banget. Jadi memang ini yang saya buat moving, saya pakai jalan-jalan gitu ya. Nah, ini yang saya pakai tiap hari, yang ini udah tak pakai lama dari 2018. Kemudian untuk tebelnya, untuk bayangin tebelnya ya segini. Kemudian yang ini segini. Tebelnya beda jauh, lumayan gitu ya. Beda jauh. Ya lumayan beda jauh. Beda jauh ya. Beda jauh. Jadi satu ini berat banget. Segini ya. Oh, ini harusnya gini. Oke. Nah, oke segini. Tebelnya beda jauh, dan yang pasti itu bukan tebelnya tapi entengnya ya. Nah, kalau masalah powerful sih ini powerful banget gitu. Ini powerful banget. Laptop ini powerful banget, tapi ya cuma itu berat banget ini loh. Ini ngangkat aja berat banget rasanya. Terus apalagi kalau digendong itu, chargernya juga besar gitu karena 160, 145 watt kalau nggak 160 watt. Ini kecil, chargernya juga kecil segini. Chargernya juga kecil. Mantep lah. Intinya kalau di bawah-bawah ini lebih enak. Nah, ini ThinkPad X1 Carbon ya, X1 Carbon. Ini generasi kelima. Namun kalau nggak salah generasi 5 itu ini masih putih. Artinya ini nggak tahu generasi 5 atau 6. Tapi tulisannya belakangnya generasi 5. Ini lebih kecil banget, jauh. Ini ya. Ini lebih kecil jauh banget. Segini. Lebih enteng, lebih kecil. Nah, udah saya gunakan selama 2 hari, 3 hari ya. Udah saya coba pakai 3 hari, tapi nggak di rumah. Kalau di rumah pakai ini. Apakah beda? Ini sama-sama. Dulu pas ini saya beli 20 juta itu i7 generasi 8. Nah, yang ini itu i5 generasi 8. Kira-kira cepat mana? Kalau masalah cepat beda jauh. Beda jauh. Tetap aja cepat yang ROG-nya. Jadi seri ROG ini memang seri cepet gitu, cepet. Cepetnya nggak ngakal. Jadi ini cepet ini. Ini jangan benar-benar. Ini kayak desktop tapi bentuknya laptop gitu. Desktop tapi laptop. Berat, cepet gitu ya. Baterainya juga besar ini, 64 Wh. Jadi ya berat banget. Berat banget. Dan ini perlu dibersihkan kipasnya sepertinya sebenarnya. Cuma mau membongkar belum jadi. Nah, ini seri yang saya pakai. Ya, yang kita bahas itu sebenarnya ini. X1 Carbon tok ini nggak pakai yoga ya. Nggak bisa di yogain kayak gini. Ininya udah hitam.
Ini engselnya udah hitam karena yang lama-lama itu kelihatannya nggak hitam, jadi ini kelihatan. Nah ini kan udah hitam gini, kelihatan lebih bagus ya. Nah kan, kemudian kita coba nyalain. Nah yang bikin ini apa ya? Yang bikin saya surprise itu, terkejut itu daya tahan baterainya. Walaupun dengan mengurangi performa. Jadi performanya ini kalau cuma buat Excel, buat Word gitu, ini fine-fine saja. Kalau buat Excel, buat Word gitu, fine-fine saja. Ya bagus-bagus saja, aman. Ini seri touchscreen. Kemudian untuk login itu pakai sidik jari gini. Nah, oke, langsung bisa login. Jarang-jarang yang ada punya ini. Jarang-jarang ya. Jarang ini. Ini aja yang ROG juga belum seperti itu. Ketika ini di idle gini, cuma buka apa ini ya? Misalkan buka Word gitu. Kemudian nggak buka, misalnya kita cuma ngetik aja sama buka Google Chrome gitu, tapi nggak Google Chrome pakai WhatsApp gitu. Itu di sini coba kita lihat. Ini masih bentar, ditunggu bentar. Nah, kemudian kita save mode ya, battery life-nya kita tinggikan. Kita pakai baterai performance tertinggi, ditunggu sebentar nanti biar update. Nah, yang jadi masalah ya, oke, kelemahannya dulu. Kelemahannya di sini keyboardnya. Jadi lihat ini ya, nggak kelihatan malahan. Kan aja. Oke. Keyboardnya itu enggak. Tuh. Keyboardnya itu beda. Jadi ini kan titik 2 ya, tapi ini ketika dipencet, kita pencetnya besarin aja. Nah, misalkan gini ya. Di sini nih, nah gambar coret gini ya, gambar coret-coret seperti ini. Nah, ketika kita klik, kita ketik. Nah, ini jadi coret kayak gini. Jadi garis miring. Jadi garis miring. Kemudian kalau kita save ya, save. Jadi tanda tanya. Jadi keyboard di sini tulisan sama yang keluar itu beda. Kemudian kalau ini, nah seperti ini. Nah, jadi tulisannya apa, keluarnya apa untuk yang selain huruf dan angka itu. Jadi masalah di keyboard. Dan kelihatannya ini masih keyboard aslinya. Jadi ini masih keyboard aslinya, tuh bisa dilihat kan? Belum diganti. Hanyar di mana-mana. Oke, belum diganti seperti ini. Dan enteng, kalau cuma buat Excel, kemudian kemarin itu saya coba buat apa itu, kemarin saya coba buat edit gambar, itu lumayan ngelak gitu. Dan akhirnya ngehang juga, akhirnya ngehang. Ketika buat ngedit gambar yang terlalu tinggi. Jadi memang ini tidak didesain seperti ROG ya. Kalau ini saya buat sampai ngehangnya itu bingung kapan ngehangnya itu. Nah, ini kalau kita terlalu banyak tas, kita kasih tugas yang banyak, dia akan ngehang. Dia ngehang. Terus ini masih 3 jam. Tunggu bentar. Nah, kelemahannya ya satu keyboard, kemudian yang kedua karena ini second ya nggak mulus banget, tapi ini termasuk mulus banget ya. Nah ini kelemahannya ya ini agak oglek, jadi chargernya itu nggak oglek gitu. Kemudian di sini, nah ini karetnya udah hilang. Kemudian ya cuma itu aja, tapi overall masih bagus semuanya, keyboardnya masih tulisannya bagus, ininya masih nggak ada coret-coret ya. Masih bagus banget karena ini second ya. Kalau second ya jangan mikir yang tinggi-tinggi, nggak seperti baru. Terus kemudian kelemahannya lagi,
Masih lumayan mahal menurut saya. Ini saya beli 5.800.000. Untuk laptop second ya termasuk mahal. Karena dengan harga segitu kita udah dapat laptop baru dengan baterai baru. Jadi ya termasuknya lumayan mahal. Sekarang di kelebihan. Kelebihan yang pertama ini tipis dan enteng. Kalau pas dibuka gini, bawa gini itu seperti bawa buku aja. Jadi kita seperti hanya pegang buku. Ini ultrabook beneran, ini kita hanya seperti pegang buku, benar-benar enteng. Surprise gitu loh, terkejut gitu. Ini benar-benar enteng, benar-benar enteng. Kemudian yang kedua ada backlight. Kalau backlight sebenarnya semuanya ada ya. Nah ini ada backlightnya. Jarang dipakai juga karena boros baterai. Kemudian kelebihan yang ketiga, layarnya lumayan bagus ya. Ini, layarnya bening, hitamnya benar-benar hitam, bisa dilihat, kan? Hitamnya hitam. Udah teknologi baru, hitamnya itu benar-benar hitam. Gitu. Jadi ini kan hitam. Jadi benar-benar hitam. Kalau ini ikonnya dihilangkan ya, itu misalkan ikonnya kita hilangkan. View, ikonnya kita hilangkan. So desktop icon. Nah, kan mantep dong. Kayak mati gitu loh. Benar-benar kayak mati. No. Cuma bingung nanti ngidupinnya. Tapi ini benar-benar hilang gitu. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting yang saya inginkan sekali, support sama SIM card. Jadi di sini, SIM card. Di sini itu ada SIM card slot ya. Nah di sini belakang ini, di sini ada SIM card slot. Saya hidupin aja lampunya. Nah di sini ada SIM card slot. Nah di sini ada untuk bisa SD card. Jadi SD card-nya saya kasih 32 GB sama SIM card. Nah SIM card-nya itu bisa support di Telkomsel sama Tri yang saya coba. Jadi artinya ini GSM masuk ya, GSM masuk, yang kayak Tri, Telkomsel masuk. Dan mengaktifkannya itu juga nggak terlalu sulit. Jadi di sini, di konektivitas ya. Kita lihat baterainya dulu. Masih 3 jam. Nah di sini keluar seperti ini. Nah, di sini ada Tri ya. Oke. Nah ini tinggal kita hidupin aja. Udah detect loh, auto detect. Oke. Ini udah hidup. Kemarin udah saya coba pakai SIM card-nya jalan. Off. Oh, ngidupinnya nggak di sini, tapi di sini. Ini loh. Nah, seluler data ini kita hidupin. Ping on gitu kan. Terus nah, udah connected, udah ada. Tuh kan, mantep doh. Jadi kita nggak usah bawa modem lagi, kemana-mana udah aman gitu. Terus kemudian kita bisa matiin juga. Nah, off, selesai, mati, itu selesai. Mantap kan? Hitam. Itu yang paling saya suka dari itu. Kemudian kalau keyboard, semua orang bilang ini keyboardnya enak, keyboardnya enak. Ya, lumayan enak. Cuma ya apa ya? Kontrol itu ada di sini. Ini semua orang bilang kontrol, ini saya sering salah. Jadi kontrol ketika kontrol C, kemudian kontrol V-nya kok nggak keluar. Ternyata kita salah FN ke C. Udah kebiasaan di pojok ini agak di sini. Jadi untuk kontrol memang jadi masalah gitu ya. Kemudian intinya keyboard ini layoutnya nggak biasa, jadi kita harus menyesuaikan diri aja, menyesuaikan diri dengan keyboard-keyboard yang udah ada.
Kemudian berikutnya apalagi, ininya enak banget, bener-bener enak. Ininya loh, touchpadnya ini bener-bener enak, sumpah ini enak tenan. Touchpadnya beda lah, itu feel-nya itu beda banget. Ini loh, touchpadnya itu feel-nya itu beda banget. Weh, beda. Rasanya itu kalau kita pakai yang biasa ya, yang saya punya yang ID4 itu sakit loh ininya. Itu lama-lama kayak gerus gitu loh. Ininya itu rasanya kayak gerus. Kalau ini kok enggak, lumayan lah itu. harga harga 5 juta. Nah, daripada beli kayak gini lagi 20 juta. Kalau misal ya, kemarin istri itu beli harga 16,5 juta itu dari HP Elitebook 360 itu enggak dibawa ini. Apa itu laptopnya enggak ada. Itu juga saya rasa biasa aja gitu. Biasa aja. Perasaannya itu biasa aja, enggak ada feel-feel yang excited atau excited itu semangat. Yang bikin apa ya, terasa beda itu enggak ada. Kalau ini benar-benar ada yang terasa beda. Untuk baterai ya, baterai itu di sini terdeteksi kok 3 jam terus. Ini terdeteksi 3 jam 59 menit. Namun dalam prakteknya ya, saya pakai buat browsing. Ini kemungkinan besar lagi ngupdate ini. Ketika saya pakai buat browsing itu bisa terdeteksi di sampai 10 jam sampai 12 jam. Jadi ini baterainya benar-benar awet gitu. Baterainya itu benar. Nah, ini terdeteksi segini. 10 jam 23 menit. Kalau ini kita tuh kan 10 jam 23 menit. 10 jam, Bos. 10 jam. Jadi kalau cuma kita buat ya pekerjaan itu enggak browsing terus-menerus. Bekerja itu enggak nonton YouTube terus-menerus. Ya bekerja itu ya kapan-kapan online, kapan-kapan enggak online gitu. Bekerja itu kapan-kapan online, kapan-kapan enggak online. Kita yang kita gunakan kan sebenarnya banyaknya malah Office, kayak buka Word, buka Excel gitu. Itu bisa bertahan di sekitar 10 jam. Wah, mantep jiwa loh. 10 jam, Bos. Oh, 10 jam. Mantep ini. Kalau di mode on baterai kok malah jadi ini best baterai life di sini malah 7 jam. Tapi ketika di sini kok malah jadi 10 jam. Ya lucu ini. Best performance, best baterai life. Oh, malah jadi 7 jam. Tapi intinya kemarin ya, tak pakai 2 jam itu berkurang sekitar 30% ya, dalam prakteknya ya. Dalam prakteknya saya pakai 2 jam itu berkurang 30%. Artinya bisa dipakai berapa? 30 kali 3 dapat berapa? 30 kali 90 itu kan 3 ya. 3 kali 2 jam, 6 jam. Ya, prakteknya sekitar segitu, 6 jam. Prakteknya 6 jam. Lumayan banget buat sebuah laptop gitu ya, yang tipis kecil gitu. Ini enggak promosi ya, saya beli ya, ini enggak promosi. Saya beli ini. Kira-kira seperti itu, apalagi ya. Ya intinya saya cari yang ringan, yang kecil, yang tipis. Kemudian, oh ya, yang pasti karena ini menggunakan apa ya, baterainya itu kan dibuat seminim mungkin. Baterainya itu dibuat mah detek 12 nih. Deteknya 12 jam. Oh, 12 jam 5 menit. Karena baterainya itu dibuat sepanjang mungkin, otomatis mengurangi apa? Mengurangi performa. Kalau performanya itu saya memang tidak sehebat
ini ya, yang bawah ya, performanya bisa dilihat lah. Enggak sekuat, ya enggak kuat-kuat banget gitu, masih dalam taraf yang biasa aja sih menurut saya. Ya, enggak ngelak-ngelak banget sih, tapi tidak sehebat desktop lah gitu. Jadi performanya itu tetap biasa aja menurut saya, untuk performa biasa aja. Kecepatan, kemudian buka data, kemudian apa itu biasa aja. Menurut saya itu biasa aja. Nah yang beda itu ya cuma tampilan, kemudian tipisnya, baterai tahan lama, nah seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Besok kita review lagi untuk yang lainnya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.